من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال تعالى في آية أخرى كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بالموت موعظة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat sidang takziah rahimahumullah, Sohibul Murjibah, kakak kami, kakak Halimah beserta seluruh keluarga yang kami muliakan. Selaku hamba yang baik, wajib kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala limpahan rahmat serta nikmat yang Allah berikan. Walaupun pada saat ini kita sama-sama menyaksikan keluarga besar daripada kakak kami Halimah dalam keadaan berduka ataupun berduka cita. Namun walaupun kita dalam keadaan berduka cita, namun syukur tidak kita lupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat ini kita masih diberikannya nikmat iman dan Islam, nikmat yang terbesar Allah berikan. Karena dengan dua nikmat itu kita dapat hadir dan berkumpul di rumah duka ini dalam rangka bertakziah di atas keluarga kakak kami Halimah, keluarga berkeluarga rumah ini. Sebagai wujud kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. Apabila seorang muslim yang lain ditimpa musibah, maka kewajiban muslim yang lain untuk menghiburnya atau memenjarahinya. Inilah kewajiban kita sebagai orang yang beriman dan mengaku dirinya beragama Islam. Itu syukur yang pertama kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan syukur ini senantiasa kita wujudkan. Dengan demikian Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Alhamdulillah. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi beserta para sahabat dan keluarganya sekalian. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya dan berselawat kepadanya. Dengan demikian kita berhak mendapat syafaatnya dengan dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sidang takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa pada saat ini kita menyaksikan bersama seorang keluarga yang dicintai dan disayangi oleh istri dan anak serta cucu dan keluarga yang lainnya. Pada hari ini berpisah dengan mereka semua dan termasuk kita, jiran tetangga, kaum kerabat, adik dan tolan dan lain sebagainya. Kita akan berpisah dengan almarhum yaitu Bapak Muhammad Hasim bin Muhammad Saleh. Tepatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil almarhum lebih kurang pukul 3 siang semalam. Itulah janji yang Allah berikan kepada almarhum Bapak Muhammad Hasim bin Muhammad Saleh atau Muhammad Saleh. Allah memanggilnya tepat lebih kurang pukul 3 semalam untuk usia lebih kurang 6 tahun, meninggalkan 5 orang anak, 6 orang cucu. Inilah keluarga yang ditinggalkan, istri 1 dan keluarga yang lain. Maka sama kita menyadari bahwa kematian yang kita saksikan ini sudah sering terjadi dan kita hadapi bersama. Namun perlu kita menyadari apa yang harus kita ambil dari kejadian yang kita saksikan ini. Karena kita melihat sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang merasakan hidup pasti akan merasakan yang namanya mati.
Jadi makhluk apapun yang ada di alam dunia ini pasti akan mati. Kenapa? Karena kehidupan itu akan berakhir, dan kehidupan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menjalani kehidupan, bukan kita hidup. Yang hidup itu cuma Allah, dan Dia yang menghidupkan. Kita akan binasa. Inilah, oleh karena itu kita dihidupkan adalah sekedar menjalani proses kehidupan di alam dunia sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia fa'alul lima yurid, bisa melakukan apa yang Dia mau. Berbeda dengan kita. Kita mau pergi ke Medan, kalau tak ada mobil tak bergerak tidak dari rumah. Kita mau bersimpang, kalau sakit kaki tak bisa bergerak ke rumah. Jadi kehendak Allah itu berlaku pada Bapak Muhammad Hasim lebih kurang semalam rupiah. Kita yakin ahli keluarga sudah berusaha, walaupun beliau selama ini mengalami penyakit atau menderita penyakit, sudah berusaha keluarga berobat ke sana kemari, bawa ke rumah sakit, orang pintar dan lain sebagainya. Tapi itulah Allah tidak memberikan yang namanya maaf cakap kesembuhan. Bukan artinya Allah itu kejam, bukan artinya Allah itu tidak sayang. Justru Allah sayang kepada almarhum, maka diberikannya itu kepada almarhum. Bagi kita yang menyadari dan introspeksi diri kita dengan sebaik-baiknya. Untuk apa Allah memberikan penyakit? Untuk apa Allah memberikan bala dan bencana? Itu tujuannya adalah mengingatkan kita sebagai hamba Allah harus ingat, jangan sombong di alam dunia ini, karena kesombongan itu pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, ketika sehat kita jangan lupa. Banyak kita ini manusia kalau sudah sehat lupa, seolah-olah dunia ini milik kita, bisa kita lakukan apa yang kita mau. Dengan harta yang kita miliki, kita bisa melakukan dan berbuat sesuka hati kita. Dengan tenaga dan pikiran kita berbuat dengan sesuka hati kita. Kita lupa dengan kenikmatan kesehatan yang Allah berikan. Maka ketika kita diberi penyakit, itu mengingatkan kita, menegur kita. Ingat, suatu saat kau akan sakit, apa yang bisa kau lakukan? Jadi itu mengingatkan kita dalam arti kita memperbaiki diri. Makanya Rasul mengingatkan waktu bil mauti mau'izah, cukup mati itu jadi iktibar. Contoh kita saksikan pada hari ini, Muhammad Hasim ataupun Bapak Muhammad Hasim tak bergerak sedikit pun. Walaupun kita kenal dulu Bapak Muhammad Hasim orang yang gagah, dulunya kerja di laut mencari ikan. Setelah dia pensiun mencari ikan, menarik becak. Itu usaha beliau dalam menjalankan kehidupan keluarga. Jadi kesemuanya itu ada batas waktu yang Allah berikan. Makanya Allah mengingatkan kita dengan berikannya penyakit, menyadarkan kita suatu waktu kita akan seperti yang sama kita hadapi bersama ini. Maka kepada kita Bapak Ibu hadirin sidang takziah, mari sama-sama kita jadikan apa yang terjadi pada hari ini ibadah yang cukup berharga. Contoh yang harus kita teliti dan kita perhatikan, suatu saat kita akan bernasib yang sama, cuma keadaan kita yang berbeda. Alhamdulillah Bapak Muhammad Hasim almarhum meninggal di dalam rumah sendiri, disaksikan istri dan keluarga. Kita belum tentu, tapi meledak di kapal Han, hancur di giling sana, kita tak tahu. Itulah yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita persiapkan sebelum itu sampai kepada diri kita. Makanya kita harus menghisap atau menghitung diri-diri kita ini, apa yang harus kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu lalai, lengah, lupa
dikarenakan harta. Harta ini menyebabkan kita lupa, Bu. Harta ini menyebabkan kita lupa, Pak, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena anak, kita pun bisa lupa, sibuk mengurus anak, tak tentu arah. Yang satu baik, yang satu bandel, yang satu setengah bandel, bermacam model anak, sehingga kita lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu sebenarnya amanah, tinggal tergantung kita bagaimana kita dititipkan sebagai orang yang diamanahkan. Bisakah kita menjaga, memelihara, dan memperhatikan amanah yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta adalah amanah sebagai alat untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, setinggi apapun ilmu pengetahuannya, pasti yang namanya harta butuh atau memerlukan. Namun kebutuhan itu sebagai alat untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kebutuhan itu sebagai tujuan kita semata-mata. Ini yang harus kita perhatikan. Harta sebagai alat, bukan tujuan kita semata-mata hidup mencari harta sebanyak-banyaknya. Karena kita yakin dengan harta kita bisa berbuat apa saja yang kita mau. Banyak juga contoh orang yang kaya meninggal, hartanya tinggal Pak hartanya. Yang menikmati ahli keluarga, dia dalam kubur tak ada merasakannya lagi. Harta yang tinggal itu ahli keluarga yang menikmatinya. Kalau kita melihat ahli keluarga menikmatinya dengan baik, kita alhamdulillah, kita ucapkan. Kalau sempat keluarga yang menikmatinya dengan maksiat, nauzubillah, kita ucapkan. Kenapa? Itu akan menjadi azab, akan jadi fitnah bagi yang meninggal. Makanya harta ini fitnah, kata Rasul, kata Allah, amanah yang harus kita perhatikan dan kita jaga. Makanya kita baca sejarah Rasulullah meninggal dunia, tak ada harta yang ditinggalkan. Rasul meninggalkan dengan dua wasiat. Pertama, as-sholah. Yang kedua, ummati. Itu yang ditinggalkan Rasul, bukan harta. Walaupun Rasul doanya makbul, apa yang tak bisa diminta? Dosa diampunkan, untuk apa dia beribadah? Surga sudah dijamin. Kita dosa belum tentu terampunkan, doa belum tentu makbul. Jadi Rasul yang sudah dijamin Allah surga, maksud hartanya tidak ada dia tinggalkan wasiat cuma dua, as-sholat. Itulah ketika Rasul mau sakaratul maut, didengar Siti Fatimah anaknya. Fatimah mendengarnya itu. As-sholat artinya apa? Sholat itu sangat penting bagi kita. Bapak hadirin jamaah sidang takziah, terutama kepada ahli keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak serta cucu yang ada. Kalau kita sayang kepada keluarga kita, keluarga kita, mana bukti kita sayang? Pada hari ini almarhum Bapak Muhammad Asyid berkunjung di hadapan kita. Apa yang harus kita lakukan? Menangis, merintih, meratap, tak ada gunanya, bukan kehidupan lagi. Berlinang air mata darah, tak bangkit Pak Muhammad Asyid ini. Banyak harta kita syukur Allah, kita bayar untuk memiliki kembali, tak laku harta ini. Jadi apa yang harus kita perbuat kepada Bapak Muhammad Asyid sebagai wujud cinta dan sayang kita, sebagai anak dan istri serta keluarga yang ditinggalkan? Doa, itu saja, tak ada. Doa. Rasul berpesan, "Idza mata ibni Adam inqata'a amaluhu." Apabila mati seorang manusia, putus amalnya. Tak bisa berbuat lagi Bapak Muhammad Asyid. Musola tempat tak bisa dia melangkah lagi. Kendal musola nampak berubah saja. Tak bisa main lagi. Ada nyawa lagi. Kita yang sehat yang bisa. Masjid dekat, musola dekat. Kalau ini kita tidak manfaat, berarti kita termasuk orang yang merugi di alam dunia ini. Bukti doa anak yang soleh yang sangat diharapkan, istri yang soleh yang sangat diharapkan, cucu yang soleh yang sangat diharapkan.
bukan tangisan. Rasul kita, man iha ala ahli mayyit fal anqabu alaihi. Siapa yang menangis menikmati neraka terhadap satu mayit, maka tangisan dan neraka itu akan menjadi azab bagi Bapak Muhammad Hasyim. Jadi jangan kita seperti mereka-mereka yang tidak yakin dengan Allah, dengan tidak yakin peraturan Allah, dan tidak yakin kepada peraturan Rasulullah. Kita merasa setinggi-tingginya, menangis setinggi-tingginya, sehingga dengan katakan tersebut kita tidak ikhlas menerima kepercayaan keluarga kita. Itu satu hal yang sudah dilakukan di masa jahiliyah. Orang-orang jahiliyah seperti itu dulu. Mereka meninggal keluarga, mencuri-curi, meratap-ratap, sehingga memukul pipi mereka, menyesali. Seolah-olah mereka tidak mampu berbuat untuk yang meninggal ini, berusaha. Tapi sudah kita yakini, kudrat dan iradat Allah berlaku. Siapa yang bisa menghalanginya? Iza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Apabila Allah beriman berkehendak, maka dia cukup kun. Jadi fayakun, maka jadi keluar nyawa Muhammad Hasyim dengan izin Allah. Siapa yang bisa menahan? Dokter yang ahli tidak mampu, dokter yang tidak mampu, apalagi kita yang tak punya apa-apa. Makanya mari sama-sama kita jadikan sekali lagi tiba. Harus apa yang harus kita perbuat dengan diri kita, dengan